Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Alhamdulillah baik Bu. alhamdulillah. Baiklah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masih bisa berjumpa melalui pembelajaran online mata pelajaran tari. Anak-anakku, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa. Berdoa selesai. Sebelum kita lebih jauh mengenai materi kita hari ini, Ibu akan absen terlebih dahulu. Di sini Laila Fauzia hadir? Ya. Fendi? Hadir Bu. Hadir. Iskandar? Hadir, Bu. Lena? Hadir, Bu. Rida Syafir? Hadir. Nurdin? Keluar. Nurdin keluar, baiklah. Keluar yang Nanti kalau Nurdin balik lagi, silahkan bilang ke Ibu Nah dan juga bilang hadir begitu ya. Baiklah, hari ini kita akan belajar mengenai pembaharuan dan modernisasi dunia Islam. Kemarin kita telah mempelajari mengenai sejarah dan strategi perkembangan Islam di Indonesia. Fendi, teori apa saja yang menyebutkan masuknya Islam di Indonesia? Apa Bu? Fendi? Teori apa saja yang menyebutkan masuknya Islam ke Indonesia? Teori yang kemarin itu Bu. Ya, apa saja? Ibu sebutkan satu ya. Teori Arab. Selain teori Arab, Nah, aku lanjut. baiklah yang lainnya Leni Apriliana. Bu. Teori masuknya Islam di Indonesia. Dari darat. Ya, terus? Dari bentar. Ya, bagus. Yang lain ada yang ingin menambahkan? Tidak ada. Baiklah, selain teori Arab dan teori Gujarat, itu ada teori Persia dan teori Cina. Laita Fauzia, apakah masih bergabung? Tidak. Iskandar. Hadir, Bu. Ya, Iskandar, strategi apa yang digunakan para penyebar agama Islam untuk menyebarkan agama Islam ke Indonesia? Mbak, ulangi, Bu. Strategi apa yang digunakan para penyebar agama Islam untuk menyebarkan agama Islam ke Indonesia? Bisa lewat Ibu jalur contohkan perdagangan. satu. Oh ya, terus? Ayo, bagus. Perkawinan. Ya.
Terus Sinyalnya jelek, Bu. ya Aku Bu udah. menambahkan. Selain perdagangan dan perkawinan, itu ada kebudayaan dan juga tasawuf. Ya, perdagangan, pendidikan, tasawuf, kebudayaan. Selanjutnya, Leni, Oke Bu. ya. Ya. Leni, apa yang dimaksud dengan gerakan pembaharuan Islam? Gerakan pembaruan Gerakan Islam. pembaharuan Islam. Ya, Ya. Apa Bu? Leni tahu mengenai pembaharuan Islam? Enggak Bu, benar. Fendi, bagaimana Fendi? Apa Bu? Gerakan pembaharuan Islam itu apa menurut kamu? Gerakan pembaruan Islam. Ya, Kan ya silahkan. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan Ibu? Bu, Ya, silahkan. Siapa ini? saya Ya, silahkan Laita. gerakan Apa yang pembaharuan dimaksud Islam gerakan atau yang sering pembaharuan kita Islam? sebut Ya, gerakan terus? pembaharuan Islam atau yang biasa kita sebut dengan tajdid merupakan gerakan dakwah modern supaya Islam Ya, itu lebih maju dan lebih berkembang sehingga tidak ketinggalan zaman sesuai dengan era modernisasi. iya bagus. Terima kasih Laita. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua adalah, menurut kalian apakah perlu dilakukan pembaharuan dan modernisasi Islam? Perlu, Bu. Siapa ini? Iskandar. Fendi ya? Oh, Iskandar. Ya, menurut kamu kenapa perlu diadakan pembaharuan dunia Islam? Karena kan Islam itu kan sudah ada sejak zaman Nabi. Ya, Dan tentunya sesuai dengan zaman itu kan ada perlu perubahan. Dan kita menyampaikannya dengan seperti zaman Nabi tentunya tidak akan masuk kepada zaman sekarang, Bu. Maka perlu dilakukan sebuah pembaruan. ya, pintar. Pendapatnya bagus sekali ya anak-anak. Jadi menurut Iskandar, pembaharuan dan modernisasi Islam itu perlu dilakukan. Baiklah anak-anak, terima kasih atas jawaban dan pendapatnya. Mari kita mulai pembelajaran mengenai pembaharuan dan modernisasi dunia Islam. Sudah tertera di depan kalian, itu ada gambar-gambar. Silahkan kalian amati gambar tersebut. Yang pertama adalah gambar mesin modern. Yang kedua adalah gambar Universitas Al-Azhar. Dan yang ketiga adalah gambar Muhammad Iqbal. Silakan, menurut kalian dari ketiga gambar ini, apa hubungannya dengan materi kita hari ini? Leni, berikan pendapat kamu, Nak. Belum, Bu. Belum. Fendi, sudah ada. Iskandar, Belum bisa buka gambarnya, Bu. Belum bisa.
Oh, belum bisa buka gambarnya. Terus Laita? Nggak ada, Bu, gambarnya. Gambarnya belum ada ya? Belum. Sekarang sudah ada? Udah, Bu. Jadi gambar pertama ini adalah gambar mesin modern yang diciptakan pada zaman dulu. Dan yang kedua adalah gambar Al-Azhar, Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir. Dan yang ketiga adalah Muhammad Iqbal. Apa kaitannya gambar-gambar ini dengan materi sekarang? Ya, kayaknya ya mengenai modernisasi. Ya, terus silahkan berikan pendapat kamu, Laita. Baik, sepertinya belum ada selain Laita. Jadi gambar ini menerangkan bahwa Islam ini sebenarnya sudah melakukan modernisasi atau pembaharuan, di mana Islam ini menginginkan untuk semakin maju di dunia modern. Jadi yang pertama itu adalah gambar modern yang diciptakan pada ini bukan pada era 2000-an, akan pada era cendekiawan awal. Dan yang kedua itu adalah Universitas Al-Azhar Kairo. Dan yang ketiga Muhammad Iqbal. Jadi ketiganya ini merupakan hasil dan juga tokoh dari pembaharuan dan modernisasi Islam. Latar belakang gerakan pembaharuan Islam adalah suatu upaya untuk menyesuaikan tren Islam dengan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Gerakan pembaharuan Islam ini disebut dengan tajdid. Jadi secara harfiah tajdid ini berarti pembaharuan dan pelakunya disebut dengan mujaddid. Istilah tajdid ini baru populer pada awal abad ke-18 Masehi. Pembaharuan di dalam Islam ini bukan berarti mengubah, mengurangi, ataupun menambah dari isi teks Al-Quran, melainkan penyesuaian pemahaman atas teks Al-Quran, sunnah-sunnah yang dibawakan oleh Nabi, dan juga untuk tantangan kemajuan zaman saat ini. Hal ini menurut para tokoh pembaharuan Islam, kesenjangan yang terjadi antara Al-Quran dengan dunia modernisasi ini harus dihilangkan, sehingga mau tidak mau Islam itu harus melakukan pembaharuan dan modernisasi di dalam berbagai bidang. Hal-hal yang mendorong lahirnya gerakan pembaharuan dan modernisasi Islam, yang pertama adalah adanya sifat jumud atau stagnan yang telah membuat umat Islam berhenti berpikir dan berusaha. Persatuan di kalangan umat Islam mulai terpecah belah. Jadi yang hal pertama adalah adanya sifat jumud yang telah membuat umat Islam berhenti berpikir dan berusaha. Maksudnya adalah umat ini berpikir bahwa saat ini itu tidak perlu untuk dilakukan pembaharuan. Jadi sudah harus sesuai dengan teks-teks yang ada di dalam Al-Quran. Jadi umat Islam tidak menerima pemikiran-pemikiran baru. Akan tetapi pemikiran yang demikian, pemikiran bahwa Islam itu tidak perlu untuk melakukan pembaharuan ini sangat merugikan, karena hal ini menyebabkan pembaharuan dan modernisasi Islam ini mandek atau stagnan, berhenti. Yang kedua adalah persatuan di kalangan Islam mulai terpecah belah. Jadi persatuan harusnya dipupuk secara erat
Akan tetap seperti kita ketahui di berbagai belahan dunia terdapat konflik-konflik baik antara sesama umat Islam maupun antara umat Islam dengan eksternal atau dengan umat yang lainnya. Apabila umat Islam tidak bersatu, maka pembaharuan dan modernisasi Islam untuk memajukan Islam itu akan sulit untuk dilakukan. Yang ketiga adalah hasil adanya kontak yang terjadi antara dunia Islam dan Barat. Kontak yang terjadi antara Islam dengan Barat menyebabkan orang-orang Islam ini mengetahui atau open mind. Ya, jadi lebih berpikir realistis bahwa semakin modern zaman, maka dibutuhkan pula pemikiran-pemikiran baru, tidak hanya terpaku kepada teks-teks meskipun itu adalah teks suci atau Al-Quran. Yang keempat adalah pembaharuan di dalam Islam berbeda dengan Renaissance dalam dunia Barat. Jika di dunia Barat, Renaissance itu adalah masa kapan? Setelah kegelapan. Jadi di dunia Renaissance ini sangat berbeda dengan pembaharuan dan modernisasi Islam. Jadi pembaharuan dan modernisasi Islam ini menyebabkan Islam semakin bertumbuh dengan terbukanya pemikiran-pemikiran baru dan juga penemuan baru. Tokoh-tokoh di dalam pembaharuan dan modernisasi Islam. Yang pertama adalah beliau Muhammad Ali Pasha. Beliau lahir pada bulan Januari 1765 Masehi di Kawala, yaitu di bagian utara Yunani, dan beliau meninggal pada tahun 1849 di Mesir. Ayah Muhammad Ali Pasha ini bernama Ibrahim Aga, yaitu seorang imigran Turki. Beliau ini, yaitu Muhammad Ali Pasha, merupakan pembaharu Islam abad ke-19 sampai awal abad ke-20. Muhammad Ali Pasha ini mulai melakukan upaya-upaya pembaharuan terhadap Mesir pada tahun 1765 sampai dengan 1808. Beliau merupakan orang yang pertama kali meletakkan landasan kebangkitan modern di Mesir. Setelah munculnya kesadaran umat Islam di Mesir akan kelemahan mereka dalam menghadapi ekspedisi Perancis yang dilakukan oleh Napoleon Bonaparte. Selain itu, kontak antara Barat dengan Islam saat itu sangat tinggi, ditambah dengan hancurnya kekuatan Mesir oleh Napoleon Bonaparte. Alasan inilah yang kemudian menjadikan tolak ukur bagi para pemuka Islam Mesir untuk melakukan pembaharuan terhadap kondisi umat Islam pada saat itu. Muhammad Ali Pasha ini kemudian meletakkan landasan kebangkitan Mesir dan menjadi penguasa penuh Mesir. Ia menjadi wakil resmi Sultan atau Kerajaan Utsmani di Mesir. Beliau melakukan pembenahan terhadap ekonomi dan militer atas saran dari penasihatnya. Beliau juga melakukan program pengiriman tentara untuk belajar ke Eropa. Bidang pembaharuan yang dilakukan oleh Muhammad Ali Pasha itu terdiri dari 3 bidang. Yang pertama militer. Beliau itu membangun sekolah-sekolah militer pada saat itu. Beliau percaya bahwa sekolah militer ini dapat memperkuat aspek militer dan dapat memperluas wilayahnya. Yang kedua, di bidang sosial ekonomi. Di bidang sosial ekonomi, berdasarkan hasil bumi dari Mesir, maka hasil bumi tersebut diekspor ke Eropa. Komoditas Mesir yang laku pada saat itu adalah kapas. Selanjutnya di bidang pendidikan, beliau membangun sekolah, rumah, sekolah teknik dan sekolah kedokteran, sekolah penerjemahan, rumah sakit, serta mengirim para pelajar Mesir untuk belajar sains dan ilmu teknik di Prancis. Yang selanjutnya adalah Muhammad Abduh.
Beliau lahir di Sungai Nil yang sekarang masuk ke dalam wilayah Mesir pada tahun 1849. Ayahnya bernama Abdul Hasan Khairullah, sedangkan ibu berkebangsaan Arab yang memiliki garis keturunan dari Khalifah Umar bin Khattab. Pemikiran-pemikiran cemerlang beliau mulai muncul ketika beliau dikirim belajar secara formal oleh ayahnya ke perguruan Masjid Ahmadi untuk mempelajari bahasa Arab. Kisah perjalanan hidup dari Muhammad Abduh ini diabadikan dalam buku yang berjudul Muzakirat Al-Imam Muhammad Abduh, karya Muhammad Rashid Ridha. Agenda pembaharuan dari Muhammad Abduh itu ada empat bidang. Yang pertama adalah purifikasi. Purifikasi adalah pemurnian ajaran Islam yang ini mendapat perhatian serius dari Muhammad Abduh berkaitan dengan munculnya bid'ah-bid'ah dan khurafat yang masuk ke dalam kehidupan beragama umat Islam. Yang kedua adalah reformasi. Beliau mereformasi pendidikan tinggi Islam yang terkonsentrasi atau terpusat pada Universitas Al-Azhar. Terus pembelaan Islam. Muhammad Abduh melalui risalah tauhidnya telah mempertahankan jati diri dari Islam. Beliau berusaha untuk menghilangkan unsur-unsur asing yang merupakan bukti bahwa ia tetap yakin dengan kemandirian Islam. Selanjutnya, pembaruan yang dilakukan Muhammad Abduh adalah reformulasi. Beliau membuka kembali pintu-pintu ijtihad dikarenakan menurut beliau kemunduran umat Islam ini disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama adalah adanya kejumudan umat Islam itu sendiri yang berasal dari faktor internal, dan juga yang kedua adalah faktor dari eksternal. Selanjutnya, tokoh yang berikutnya adalah beliau Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal ini lahir di Punjab, India pada tanggal 9 November 1877. Beliau dikenal dengan nama Allama Iqbal. Ayahnya, Nur Muhammad, pada mulanya adalah seorang pegawai negeri, kemudian menjadi seorang pedagang yang menempuh jalur sufistik. Pendidikan pertamanya itu didapatkan dari ayahnya, yang kemudian dilanjutkan ke The Scottish Mission College di Sialkot. Selanjutnya ia berangkat ke Inggris pada tahun 1905 belajar filsafat dan hukum. Guru terkemukanya di Cambridge adalah Nico Hegelian Montagard. Pada tahun 1907 beliau meninggalkan Inggris menuju Jerman. Beliau mempelajari bahasa-bahasa di Heidelberg dan mengajukan tesisnya mengenai perkembangan metafisika di Persia. Setelah berhasil memperoleh gelar doktor bidang filsafat dari Munich, Jerman, beliau kembali ke London untuk memberi kuliah. Jadi beliau seorang dosen mengenai topik-topik keislaman. Kemudian kembali ke India lagi. Sejak saat itulah beliau aktif memberikan kuliah filsafat dan sastra Inggris di India. Muhammad Iqbal memiliki 3 gagasan penting. Yang pertama adalah pan-islamisme. Jadi menurut beliau, Islam bukan nasionalisme dan bukan pula imperialisme, melainkan sebuah lembaga bangsa-bangsa yang mengakui adanya batasan-batasan perbedaan rasial. Namun itu hanya untuk mempermudah perkenalan belaka dan bukan untuk membatasi cakrawala sosial para anggotanya. Yang selanjutnya adalah mengenai Free Personal Causality. Free Personal Causality ini maksudnya adalah
adanya kebebasan manusia sebagai dasar adanya pertanggungjawaban. Lalu yang ketiga, faham dinamisme. Faham inilah yang membuat Iqbal mempunyai kedudukan. Mempunyai kedudukan penting dalam pembaharuan di India. Jadi beliau melakukan terapi terhadap faham dinamikanya ini amat tepat dilihat pada sudut pandang keminoritasan komunitas Muslim di India. Yang selanjutnya, tokoh Jamaluddin Al-Afghani. Beliau lahir di Asadabad, Afghanistan pada tahun 1839 serta kemudian meninggalkan Istanbul pada tahun 1897. Al-Afghani ini memiliki pendapat bahwa kemunduran umat Islam ini disebabkan antara lain karena umat Islam telah meninggalkan ajaran-ajaran Islam itu sendiri yang sebenarnya. Ajaran Qada dan Qadar telah berubah menjadi ajaran fatalisme yang menjadikan umat Muslim ini sendiri menjadi statis. Sebab yang lainnya adalah perpecahan di kalangan umat Islam sendiri, lemahnya persaudaraan antara umat Islam dan lainnya. Untuk mengatasi semua hal ini, menurut beliau, umat Islam harus kembali kepada ajaran Islam yang benar, mensucikan hati, memuliakan akhlak, berkorban untuk kepentingan umat. Pemerintahan yang demokratis harus diubah menjadi, pemerintah otokratis harus diubah menjadi pemerintahan yang demokratis. Serta persatuan umat Islam ini harus diwujudkan sehingga umat akan maju sesuai dengan tuntutan zaman. Muhammad Al-Afghani ini memiliki 3 ide pembaharuan dan pemikiran politik. Yang pertama, dia menghendaki bentuk negara. Islam menghendaki bahwa bentuk pemerintahan oleh sebab itu di dalamnya terdapat kebebasan untuk berpendapat kepada negara, serta kepala negara harus tunduk kepada undang-undang. Pendapat seperti ini tergolong baru dalam sejarah politik Islam yang selama ini hanya mengenal sistem khalifah yang mempunyai kekuasaan absolut, yaitu tidak maksudnya kebal terhadap hukum. Yang kedua adalah sistem demokrasi. Beliau menghendaki agar corak pemerintahan absolut ini diganti dengan corak pemerintahan demokratis. Pemerintahan demokratis merupakan salah satu identitas paling khas dari pemerintahan berbentuk republik. Demokrasi merupakan pasangan pemerintahan republik, sebagaimana berkembang di Barat dan diterapkan oleh Mustafa Kemal Pasha Atatürk di Turki sebagai ganti sistem pemerintahan khalifah. Alasan yang ketiga adalah pan-islamisme atau solidaritas Islam. Beliau ini dari pendapatnya menginginkan adanya persatuan umat Islam, baik yang negaranya sudah merdeka maupun masih di dalam jajahan bangsa Barat. Gagasan ini terkenal dengan sebutan pan-islamisme. Ide besar ini telah menghendaki terjalinnya kerjasama antara negara-negara Islam. Jadi, negara-negara Islam diharapkan saling bekerja sama dan kompak untuk melakukan tolong-menolong agar Islam ini semakin maju dan semakin berkembang. Kerjasama itu sangat menuntut adanya rasa tanggung jawab. Baiklah,
Demikian presentasi dari Ibu mengenai materi pembaharuan dan modernisasi dunia Islam. Sampai di sini, adakah yang ingin ditanyakan? Leni, apakah ini ada yang ingin ditanyakan? Bentar, Bu. Tidak ada, Iskandar? Ada yang ingin Nggak ada. ditanyakan? Fendi? Nggak ada, Bu. Rida Syafira? Fira Rida. Oh, Syafira Rida, mohon maaf. Laita Muti? Iya, Bu, dikit. Adakah yang ingin ditanyakan? Ada, Bu. Silahkan. Tadi kan membahas mengenai modernisasi. Nah, Ya. di zaman sekarang, dampak dari modernisasi itu apa, Bu? Bu, sinyalnya jelek. Ya gitu loh, hasil dari modernisasi untuk sekarang ini. Apa, Bu? Hasil dari modernisasi dunia Islam saat ini, seperti kita ketahui bahwa contohnya yang sangat terlihat itu adalah di bidang gender. Di masa dahulu, perempuan ini sangat kurang perannya di kancah publik. Jadi seperti Laita saat ini ketahui bahwa banyak perempuan-perempuan muslim yang sudah diperbolehkan untuk berkarir di publik atau di bidang umum, baik dia bekerja di, misalkan dia bekerja ataupun berkarir, itu sudah bisa kan, Laita? Itu merupakan salah satu Iya. contoh dari modernisasi dunia Islam. Bagaimana, Laita? Iya, Bu, cukup. Alhamdulillah paham. Alhamdulillah. Leni? Ya. Menurut kamu, perlukah saat ini dilakukan pembaharuan dunia Islam? Perlu. Kenapa? Aduh. Karena banyak sekali. Oh ya. Jadi menurut Leni perlu ya. Ya. Selanjutnya, Fendi. Fendi, sebutkan salah satu tokoh yang ada dalam pembaharuan dan modernisasi dunia Islam. Salah satu tokohnya, Fendi? Bu. Iya, tokohnya satu saja. Muhammad siapa? Tidak bisa, Nurdin? Oh, baru datang, Bu. Nurdin baru masuk, Bu. Iskandar? Iskandar, salah satu tokohnya. Sinyalnya. Gimana, Bu? Salah satu tokoh pembaharuan dan modernisasi dunia Islam yang tadi kita sudah bahas. Waduh. Nanya susah loh, Bu, aku, Bu. Terus sinyalnya jelek juga. Baik, Laita. Iya, Salah satu tokohnya siapa, Nak? Jamaluddin Al-Afghani. Ya, 100. Baiklah, anak-anak. Siapa di sini yang akan menyimpulkan? Adakah yang ingin memberi kesimpulan materi pada pembelajaran hari ini? Yang tokoh tadi ya, Bu? Ya, silahkan, Leni. Ya. Jadi kesimpulan dari tokoh tadi adalah seorang ulama yang juga seorang teolog pergerakan pembaharuan Islam berasal dari keluarga terhormat dan terpelajar.
Iya, bagus. Ibu tambahkan ya, kesimpulan pada hari ini adalah dakwah Islam merupakan kewajiban seorang muslim baik secara pribadi maupun secara umum. Jadi gerakan pembaharuan dunia Islam ini dimulai pada tahun 1800-an. Gerakan pembaharuan Islam ini disebut juga dengan gerakan dakwah modern. Lahirnya gerakan ini adalah karena kejumudan di dalam beragama dan berpikir pada masyarakat Islam, mandeknya pintu ijtihad, kemajuan bangsa barat di dalam dunia iptek, dan juga adanya persinggungan antara kebudayaan Islam dan kebudayaan barat. Tokoh-tokohnya adalah Muhammad Ali Pasha, Muhammad Abduh, Muhammad Iqbal, dan Jamaluddin Al-Afghani. Anak-anak, adakah yang tidak setuju dengan kesimpulan Ibu? Setuju. Setuju ya? Baiklah, alhamdulillah. Anak-anak, dari materi tersebut marilah kita bermuhasabah bahwa tokoh-tokoh zaman dahulu telah melalui daya dan upayanya untuk membuat gagasan baru sehingga kita bisa menikmati modernisasi Islam saat ini. Kita juga perlu untuk bersyukur pada Allah dan juga berterima kasih kepada mereka karena kita bisa bebas mengaplikasikan penemuan-penemuan dan pemikiran-pemikiran beliau di dunia modern saat ini. Kita juga bisa mendapatkan penemuan-penemuan dan memperluas pemikiran-pemikiran dari beliau dengan penemuan-penemuan baru. Anak-anak, jangan lupa untuk selalu beribadah, baik itu beribadah wajib maupun yang beribadah kepada sesama, misalkan saja membantu orang tua, berbuat baik kepada orang, berlaku jujur, dan lain sebagainya. Anak-anakku, teruslah kalian untuk belajar tulisan-tulisan yang Ibu berikan. Itu tolong kalian pelajari karena sebentar lagi akan menghadapi UAS. Ya. Dan anak-anak ya. Anak-anak untuk menghadapi UAS tersebut kalian juga harus menjaga daya tahan kalian. Jangan makan bergizi dan juga istirahat yang cukup. Untuk soal atau untuk latihan maupun tugas nanti akan di-share di grup WhatsApp. Baiklah anak-anak, kita cukupkan pembelajaran pada hari ini mengenai materi pembaharuan dan modernisasi dunia Islam. Kurang lebihnya dari Ibu mohon maaf. Kita berdoa bersama-sama, berdoa mulai. Setelah sana, gimana? Berdoa selesai. Baiklah, terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.